Meski bantuan untuk korban banjir bandang di Sumedang, Jawa Barat terus mengalir dari berbagai pihak, namun pendistribusiannya masih belum rata, di mana sejumlah lokasi hingga saat ini masih belum menerima bantuan. Bantuan ini dibiarkan menumpuk di salah satu ruangan yang ada di Gedung Olahraga Cimalela, Sumedang, Jawa Barat yang menjadi salah satu posko pengungsian korban banjir bandang dan longsor. Padahal di beberapa lokasi, warga korban banjir bandang dan juga longsor mengeluhkan minimnya bantuan yang ada di wilayahnya. Dan hingga hari keempat pasca banjir bandang, pemerintah bahkan belum ada yang meninjau dan mendata para korban. Seperti yang dialami warga Singaparna, Kelurahan Regol, di mana warga berharap pemerintah dapat memberikan bantuan kepada seluruh korban bencana alam. Tidak hanya para korban yang berada di tempat pengungsian, namun juga warga yang masih bertahan di rumahnya. Sudah ada koresponden CNN Indonesia, Rama Aryadi. Rama, apakah para pengungsi sudah kembali ke rumah masing-masing hingga saat ini? Ya, selamat siang Iqbal. Hingga saat ini pengungsi masih belum diperbolehkan kembali ke rumah masing-masing karena cuaca buruk masih diperkirakan akan terus mengguyur Kecamatan Sumedang Selatan. 6 dusun terpengaruh sehingga mereka masih belum diperbolehkan. Dan seperti yang terjadi pada tadi malam di Dusun Ciherang ketika hujan deras terjadi sekitar pukul 5 hingga pukul 8. Sebuah longsoran terjadi di Dusun Ciherang menutup jalan yang menghubungkan antara Tanjung Sari dengan kota Sumedang, tepatnya Jalan Bandung Cirebon. Dan ketika longsor itu terjadi memang tidak ada korban jiwa maupun korban luka, namun sempat terjadi kemacetan yang cukup parah. Ini menandakan bahwa tanah di sini masih bergerak akibat curah hujan yang masih cukup tinggi, dan diperkirakan hingga hari Senin depan maka akan ada terus hujan sehingga hingga saat ini mereka masih belum diperbolehkan untuk kembali ke rumah masing-masing. Juga warga dari Dusun Anjung yang dari sebelumnya sudah dikategorikan sebagai daerah yang rawan bencana longsor, hingga saat ini ada 268 lebih jiwa dari Dusun Anjung yang belum diperbolehkan untuk kembali. Bahkan rencananya setidaknya 100 kepala keluarga dari Dusun Anjung rencananya akan direlokasi. Namun hingga saat ini Kementerian Sosial bersama Kementerian Pekerjaan Umum masih melakukan pemetaan mengenai daerah mana yang kira-kiranya aman untuk dijadikan tempat untuk merelokasi warga-warga yang terkena dampak bencana longsor di Sumedang Selatan. Iqbal. Rama, kalau tadi Anda mengatakan bahwa pengungsi belum bisa ataupun belum diperbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Apakah dari pihak pemerintah daerah sendiri ataupun yang terkait begitu, sudah adakah perbaikan terhadap rumah mereka yang terkena rusak ataupun terkena longsoran? Ya, mengingat kondisi tanah masih belum stabil, maka perbaikan atas infrastruktur atau rumah-rumah pemukiman warga yang terkena dampak longsor masih belum dilaksanakan. Seperti di Dusun Cimareme, salah satu dusun yang terkena dampak paling parah dari longsor yang terjadi beberapa hari yang lalu. Kemarin sempat terjadi banjir akibat lereng bukit yang gundul dan curah hujan yang tinggi, sehingga masih belum aman, warga masih belum boleh kembali, apalagi perbaikan juga masih belum aman untuk dilakukan perbaikan. Dan hingga saat ini terdata ada 1.192 jiwa yang mengungsi terkena dampak akibat longsor yang terjadi, dengan rincian 804 jiwa terdaftar di Gelanggang Olahraga Taji Malela, 388 kini dipindahkan ke markas Kodim 061 Sumedang dengan alasan karena kapasitas GOR di sini sudah tidak memadai untuk menampung jumlah pengungsi yang meningkat setiap harinya. Dan sebelumnya para pengungsi sempat mengeluhkan kondisi mandi cuci kakus yang cukup memprihatinkan. Di sini sempat ada 1.000 lebih pengungsi dan mereka harus mengantri dan air sempat habis, sehingga ini menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan, sehingga malam tadi sekitar 200 lebih jiwa dipindahkan ke markas Kodim 061 Sumedang. Dan rencananya nanti di markas Kodim 061 Sumedang, kegiatan pembelajaran untuk warga dan anak-anak yang terkena dampak longsor ini akan dilaksanakan di sana. Dan untuk mengetahui bagaimana nanti rencana pengadaan kegiatan pembelajaran, saya sudah bersama dengan Kepala Sekolah SD Karangmulia dengan Ibu Supia. Bu Supia, mungkin bisa dijelaskan Bu, rinciannya sekarang bagaimana, berapa banyak nanti murid yang akan belajar bersama di markas Kodim 001 Sumedang? Kebetulan mulai pembelajaran pada hari Kamis. Ya. Karena di sini pengungsinya di daerah Taji Malela, kami bekerja sama dengan SD Palasari, mulai pembelajaran pada hari pertama di SD Palasari. Itu dari alhamdulillah dari teman-teman LSM, dari semua pihak, alhamdulillah sudah bisa bekerja sama, sebab itu perlu sekali untuk mengembalikan traumati anak. Alhamdulillah anak sekarang sudah kelihatannya bergembira.
SD kami, SD Karangmulya mempunyai murid 234 orang. Yang ada di pengungsian sekarang, yang hari pertama terus bertambah. Sampai sekarang sudah 107 orang. 107 orang. Lokasi markas Kodim ini cukup jauh dari Gor Tajimalela. Bagaimana nantinya murid-murid ini akan berangkat bersekolah, Bu? Ya. Tadi rencananya tadi pembelajaran akan dilaksanakan di SD Palasari. Kebetulan tadi saya mau menjemput anak, Pak Dandim disuruh rapat dulu. Nanti kita koordinasi dulu. Hasil keputusan tadi rapat, pembelajaran untuk yang ada di pengungsian ada 3 titik. 1 di Teponyo, kedua di Tajimalela, yang ketiga di Makodim. Tercover seluruhnya. Untuk SD saya sendiri belum semuanya. Ada yang dari SD Pasanggerahan 1, dari SD Pasanggerahan 3, dan SD saya sendiri Karangmulya. Kurang lebih jumlahnya sekarang ada 200, kurang lebih. Masih pendataan. Ya, bagaimana Bu, 200 murid ini nantinya akan pergi ke Makodim karena lokasinya kan cukup jauh dari Gor Tajimalela. Betul. Nah, yang di Makodim tadi sudah ada dari semua sekolah, dari SD, SMP ada 73 orang. Ada 2 titik di sana kurang lebih 30 orang. Yang di sini 70 orang. Saya selaku langsung menangani anak didik, yang penting saya karena tidak ada istilah pendidikan harus berhenti, harus berjalan. Oke lah, saya siap di mana saja. Karena ini situasi seperti ini perlu pembelajaran terbuka, di alam terbuka. Jadi tidak duduk di kursi saja kalau belajar. Belajar harus tetap jalan. Nah, untuk itu kami sudah berkoordinasi, nanti sudah ada kesepakatan yang di sini nanti dijemput. Dijemput. Ya, mobilisasi tergantung kebutuhan, sudah disiapkan. Baik. Semoga kegiatan pembelajaran tidak terhenti hanya karena ada bencana seperti ini terjadi ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Selamat siang. Demikian yang dapat saya laporkan dari gelanggang olahraga Tajimalela, Kota Sumedang. Kembali ke Anda di studio Iqbal. Baik, terima kasih Rama atas laporannya. Itu tadi Rama Aryadi yang melaporkan langsung dari Sumedang, Jawa Barat.